Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa fi hadisin akhar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas shihah wal farah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di balik kesempurnaan seorang muslim adalah meninggalkan waktu yang tidak bermanfaat. Dan dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang disukai banyak orang, yaitu kesehatan dan waktu yang lapang. Ma'anil mufadat, makna kosakata, yakni bermanfaat. Maksudnya yufiduhu fil ajal wal ajal minal a'mal wal aqwal, berfaedah di masa depan dalam perbuatan dan perkataan. Asani mahbunun, apa itu? Fihima aidu khosron fihima, maksudnya di dalam keduanya ada dua kerugian di dalamnya. Wal hoben bitaskin fil be, al hoben dalam beberapa kata sukun artinya jual beli. Wal hoben bil fathah, al hoben berokat fathah fi ra'yi berarti pendapat. Wa hoben tu ra'yaka ainasi tahu, yang artinya pendapatmu yang telah hilang dan kau lupakan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya menjaga waktu sangatlah penting bagi seluruh manusia, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Syarhul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtamul Islam bizaman wa anahu aniyata adimah hatta kismu rabbana jalla jalalahu bi haitsu qala wal asri innal insana lafi husn. Hada dalil wadmi ala an zaman al-muhya laisa illa masir il-imtihan allati la budda fiha minan natijah imma an nakuna minan najihin amil khasirin. Al-insan mas'ulun an umrihi fima afnahu kama asyara ilaihi. Islam sangat peduli dengan waktu dan perhatian dengan perhatian yang baik hingga Allah berfirman, demi waktu sore sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maksudnya ini adalah bukti nyata bahwa perubahan waktu tidaklah adalah jalannya ujian selanjutnya, dan itu juga sebagai hasil apakah kita sebagai orang yang beruntung atau orang yang rugi. Manusia bertanggung jawab atas hidupnya, apa yang dibelanjakan seperti yang ditunjukkan, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an abba an ummi fima afnah wa an sababi fima ablah wa an mali fi aina tasabba fima anfaqa wa an ilmi ma da'amil fi alat talib ad-daki ayyutab awqatahu fil hayah hatta la diuha walau daqiqa wahidatun la yambahi lahu ayyaqdar waqti fima laysa lahu fa'idatun lidunyahi wa akhiratahu mislu sahrul lail bil qahwah wal malahi wa fudulul kalam hatta muntasiful lail bal wa hatta subuh ma'al asdiqa. Hada la yufidu syai'an illa darar. Hal ini tidak ada faedahnya kecuali dalam keadaan darurat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah turun telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali dia Allah bertanya tentangnya 4 perkara: di usianya dalam menghabiskannya, di masa mudanya apa yang ia belanjakan, di hartanya dari mana ia peroleh dan apa yang belanjakan, dan dari ilmunya apa yang ia amalkan. Seorang siswa yang cerdas harus mengatur waktunya dalam hidupnya sehingga dia tidak meninggalkan 1 menit pun yang terbuang. Seharusnya dia tidak akan menghabiskan waktu meskipun tidak ada manfaatnya bagi dunia ini. Dan akhirnya seperti begadang dengan kopi, hiburan, dan berbicara yang tidak berfaedah sampai tengah malam bahkan pagi bersama teman-teman. Renungkanlah, apa kita termasuk bagian dari mereka? Qala al-Karmani rahimallahu ta'ala, ni'matul farah wasihah idalam yusta'malan fima yambahi faqad huban sahibuhuma fihi ma aiba'aha yabhas la tahmid akibatu aw lais lahu fi dalika ra'yal baiti fa innal insan idalam ya'mal ta'a fi zamani syihah wa fi zamanil marad aula. Al-Kirmani radhiyallahu an berkata, kenikmatan waktu luang dan tubuh yang sehat jika tidak digunakan dengan baik maka bisa jadi akan menghancurkan pemiliknya. Dia menjual sesuatu dengan harga murah, pada akhirnya ia tidak bisa menjadi orang yang mulia dan bermartabat. Justru keberadaannya malah tidak dianggap. Manusia yang tidak mau melakukan amal soleh di maksiatnya, maka sakit itu lebih baik baginya. Qala Ibnul Jauzi, faman isti'mal farahu wa syihatuhu fi ta'atillahi fahuwal mahbud wa man istamalaha fi ma'siyatillah fahuwal mahbun li'annal farah yu'aqibuhu syihul wa syihah yu'aqibuha sikum walau lam yakun illal haram. Ibnul Jauzi berkata, barang siapa yang mempergunakan waktu luang dan kesehatan jasmaninya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah ia. Tetapi barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatan jasmaninya untuk kemaksiatan pada Allah, maka celakalah ia. Sebab waktu luang itu dipungkasi dengan hadirnya kesibukan, sedangkan sehat itu dipungkasi dengan munculnya sakit. Jika tidak, maka pada saatnya nanti dia pasti akan menjadi tua, tidak punya kesempatan dan kesehatan yang sempurna. Kama qala syair tawil, yawaddul fata tula salamah wal hina, fakaifa yawaddul salama yaf'al, yawaddul fata ba'da tidalin wasyihah, yanu'u idaro malkiyama wa yuhmal. Seorang pemuda ingin sekali sehat atau selamat dan kaya raya ataupun sukses, tapi apa yang dilakukan saat kesempatan baru ada? Dia baru merespon saat kesempatan dan saat itu bilang, pasti suatu saat nanti dia akan jatuh ketika berdiri dan akan dipotong. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibtu sufiyah falam astafid minhum sawa harfain, ahaduhuma qaulahumul waqt tasayf fa illam taqat'uhu qat'uk wa nafsaka in sahlatuha bil haqq wa illa shahlatuk bil batil waktuka sayfuka wa hayatuka satantahi wal baqa minka su'al indadul jalali wal ikram anil umri wal haya allati qadaituha walidhalika fahtanim waktaka wa syihatika wa hayatika kama fi hadisin rawahu Ibnu Abbas, ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa syihatak qabla sakomik, wa hinaka qabla fakrik, fa farahaka qabla syuhlik, wa hayataka qabla mautik. Imam Syafi'i berkata, aku bertemu dengan kaum sufi dan aku tidak berfaedah apapun dari mereka kecuali 2 kata. Pertama, waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak membunuhnya, maka engkau yang akan terbunuh olehnya. Kedua, sibukkanlah dirimu dengan perbuatan yang hak. Jika tidak, maka engkau akan disibukkan oleh kebatilan. Waktumu adalah pedangmu, masa hidupmu segera berakhir, dan yang ada hanyalah pertanggungjawabanmu kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur dan kehidupan yang telah engkau lewati. Karena itu, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
pertama, masa muda sebelum tuamu, sehat sebelum sakitmu, kaya sebelum miskinmu, waktu luang sebelum sibukmu, hidup sebelum matimu. Alaikum antum ammaru awqatakum bil khairat kulluha li'annakum idza mutim fala fusah lakum wal maut ya ikhwan yu'tikum bila mau'id innahu syai'un muji'ahu maktub fil kitab ya'ti kabil faj'ah la ahada ya'rif mata tantai hayatihi walidhalika ummuha bisolihat hatta idza jaa ajalukum wa antum fi husnil a'mal. Gunakanlah seluruh waktumu untuk melakukan kebaikan, karena setelah datang kematian maka tidak ada kesempatan lagi bagimu, dan waktu kematian pun tidak datang sesuai dengan kesepakatan kita. Dia datang tiba-tiba sesuai yang tertulis kepada takdir. Tak seorang pun tahu kapan masa hidupnya akan berakhir. Karena itu, lakukan amal soleh sampai ajal menjemput. Ihtanim fil faro fadlaruku fa'asa ayyakuna mautuk bahtah kam sahihinu aita min khairi sakam dahabat nafsuhu sahihah faltah. Bagaimana ungkapan penyair, jagalah waktu senggangmu sebaik mungkin, jangan-jangan kematian itu sudah dekat. Keluarganya orang sehat tanpa penyakit, tiba-tiba dalam jisimnya yang sehat itu rohnya menghina. Ta'ammalu ayyuhal ikhwan kaifa idza ji'nal maut bahtah wa nahnu fi ma'syiyati rabbina nahnu fi muraqibud darajatin nariyah wa fi wara'ina habibatina wa hiya imra'atu ajnabiyyah la tuhillu lana wa fi asna'i sayr hadasna bina hadisatul murur allati tasbab mautina wa nahnu namut fi ma'syiyati rabbina wal a'yad billah. Ta'ammalu ayyuhal ikhwan. Ingatlah kawan, perhatikan bagaimana jika kematian itu datang menghampiri secara tiba-tiba saat sedangkan kita tengah melakukan maksiat. Kita berada dalam kendaraan panas dan di belakang kita terdapat perempuan lain. Tidak dan kita saat di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang berlalu lalang yang bisa menyebabkan kematian kita. Lalu kita bisa mati dalam keadaan masuk pada Allah. Semoga Allah SWT melindungi kita. Ingatlah kawan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.